Sorry. Pak. Iya. Tolong. Iya. Udah kasih jalan. Iya. Saya mau isi logo dulu, Bang. Logo dulu, Bang. Bang, ini Bang, bikin Bang. Logo dulu. Yang logo clear dulu. Iya. Panis. Keluar Bang, panis. Bang, Pak Sri, Pak, tingkat logo, Pak. Nah. Pak. Fotonya. Ya. Bang Adi dapat ya? Aman. Salaman boleh Pak. Pak, salaman. Pak, dia pakai kata Pak. Dia pakai kata Pak. Bapak, begini nih. HP Mbak. Pasangan. Oke. Mundur ya, sesuai. Mundur bang. Posisi gara-gara Pak Anies jadi kita top. Mundur. Iya. Udah gantian. Anies. Gimana wartawan? Panis maju sedikit. Maju sedikit, Pak. Panis maju, Pak. Tulisan welcome. Maju lagi, Pak. Ya, maju lagi, Pak. Ya, sip. Ada apa wartawan? Tadi aja, Pak. Ini soal apa, Pak? Pertemuan ini apakah Bahas apa aja, Pak? Pilkada Beliau 2020 kangen atau sama saya, mau ketemu saya, udah lama nggak ketemu. Boleh dong? Apa lagi? Bahas soal pilkada nggak, Pak? Bahas pasti. Nah, Gimana tuh, Pak? Ya kita menyamakan, kita punya visi dan misi, ya bagaimana kita mengawal, ada persamaan, kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja. Pak, ini kan tadi hangat banget nih Pak, salamannya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI gitu, Insya Pak? Allah. Insya Allah ya. Kalau bergabung, Pak, gimana Pak? Ada tawaran Pak untuk Pak Ada tawaran untuk masuk ke PDIP, Pak? Tanya beliau dong. Pak Anies gimana Pak Anies ke PDIP? Silakan sama Pak Anies kalau mau bergabung apa enggak. Ini tadi kita ngobrol ya Pak ya. Ya. Sebenarnya ngobrol panjang kan. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, sering ngobrol bertahun-tahun kebelakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, udah panjang. Cuman hari ini ngobrolnya di kantor DPD PD Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masin dan Putra. Pak Pras mana Pak Pras tadi? Ada di luar tadi. Pak Pras ada. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. Pak Anies kalau siap ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak Anies? Pokoknya sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita tentukan langkah ke depannya apa. Pak Anies, apa yang Sekarang itu. Lalu saya ingin juga sampaikan mumpung kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir di mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian.
Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Dan saya menyampaikan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Yang kedua, teman-teman civil society, mahasiswa yang bergerak, yang kemudian secara organik tanpa ada satu komando, tapi dikomando oleh hati, dikomando oleh kecintaan pada negeri, memilih untuk turun langsung mencegah terjadinya penyimpangan, mencegah praktek-praktek pelanggaran atas prinsip dasar bernegara. Dan sikap civil society, sikap mahasiswa, bahkan ada anak-anak STM juga, anak SMA yang ikut datang ke jalan itu menunjukkan kita masih punya stok pejuang yang banyak. Di sisi lain, saya ingin sampaikan apresiasi kepada pimpinan Dewan yang kemudian merespon dan menghentikan proses penyusunan undang-undang yang cepat ini. Sikap pimpinan Dewan ini saya sampaikan apresiasi, merespon atas masyarakat, merespon atas civil society. Dan berikutnya kita harus kawal. Kita pastikan kawal sama-sama bahwa konstitusi kita yang sudah diamanatkan dan apa yang diamanatkan oleh MK itu dijaga sampai tuntas. Pak Anies sudah ada rencana mengundang Bu Mega belum membahas pilkada? Kita mengalir saja nanti pada waktunya, seperti pertemuan hari ini kan juga direncanakan spontan, relax, santai, nanti kita kabari kalau ada. Pak, Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah, Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Ya, jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama. Oke, cukup. Oke, cukup teman-teman. Kalau dari ini Pak tambahan Pak Anies kalau dia tetap menjadi kader PDIP bagaimana Pak? Kalau dia harus tetap menjadi kader PDIP untuk maju pilkada. Bagaimana Pak? Tidak menutup kemungkinan ini langkah awal dari PDIP untuk kemudian mungkin saya mengusung Anies. Apa gimana? Ini langkah awal dari PDIP untuk mengusung Anies atau bagaimana? Tadi kan sudah jawab. Penekanan lagi Pak. Halo Pak. Kalau dia harus tetap menjadi kader PDIP, Kalau saya, insya Allah. Oke? Oke, cukup. Tapi kalau Pak Anies jadi diusung, cocoknya sama siapa Pak? Ini Sama kan saya lah. Saya ketua DPD, jatah saya, benar Pak Mis? Oke, cukup ya. Anies, Aming, Asik dan AA. Oke. Terima kasih. Jatah kita bos. pesan dari ketua umum apa Pak mungkin Pak? Apa? Pesan dari ketua umum terakhir. Ya, kita tunggu ibu ya. kalau misalkan nanti Ayo. Ya ya. Panis, ada Panis. Deklarasi resminya kapan Pak? Panis.